ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat, maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sulit untuk kita hitung saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau ingin untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak mungkin engkau akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut saking banyaknya. Dan barang siapa yang bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Adapun kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan yang lain kecuali kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, hendaklah kita isi kesyukuran kita ini dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diminta kepada kita kecuali satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun di dalam ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita memurnikan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ibadah kita? Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tadi,
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka, dari hamba-hambaku itu rizki. Dengan ibadahnya mereka itu tidak akan bertambah rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga Allah Subhanahu wa taala akan semakin kaya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rizki. Allah Maha qawi, Maha kuat. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada dirinya. Man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kejelekan maka dia pun akan kembali untuk dirinya. Jadi ibadah kita ini yang Allah minta, satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala minta, ternyata juga untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Dan inilah yang pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Inilah yang disebut dengan amanah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pada firman Allah Subhanahu wa taala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inilah amanah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah kami tawarkan amanah kepada langit dan kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Akan tetapi mereka semua menolak amanah ini. Akan tetapi yang berani mengambil amanah ini adalah manusia. Karena manusia ini adalah banyak zalim dan bodohnya. Hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah tidak akan pernah bisa sempurna kecuali kita mengikhlaskannya hanya untuk Allah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi pertama, kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Konsekuensi kedua pada syahadat yang kedua ini harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melihat fenomena di zaman fitnah ini, tentu kita menyaksikan banyak terjadi huru-hara fitnah-fitnah untuk kaum muslimin, terutama yang terjadi pada kaum muslimah, kaum muslimat. Tidaklah kaum itu ingin dirusak kecuali berawal dari kaum muslimahnya. Orang-orang Yahudi di Palestina dahulu, ketika mereka ingin merusak pergaulan pemuda-pemuda kaum muslimin, maka apa senjata mereka? Dikeluarkanlah pemudi-pemudi Yahudi untuk merusak
Islam, pemuda-pemuda kaum muslimin. Maka wanita muslimah adalah suatu benteng yang harus kokoh pada Islam. Wanita muslimah haruslah menjadi fondasi yang kuat pada sendi Islam. Karena wanita muslimah banyak sekali yang ingin merusaknya dari dalam maupun dari luar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini ya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu kita melihat bagaimana seharusnya potret wanita muslimah. Dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita akan bahas semuanya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita bahas bermanfaat untuk kita, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keberkahan ilmu. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaklah bagi seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang fitnah-fitnah yang sangat besar yang bergelombang bagaikan gelombang ombak samudra, hendaklah dia kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Ingatkanlah dengan Al-Quran barangkali ada orang-orang yang takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang muslimah kembali kepada Al-Quran. Hendaklah seorang muslimah sering-sering membaca dan mentadabburi Al-Quran. Terutama di zaman fitnah yang sangat banyak. Dahulu Rasulullah SAW dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini untuk ditinggalkan. Ayat ini turun ketika imannya para sahabat sedang kuat, namun tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan Al-Qur'an. Lalu bagaimana ketika di zaman kita sekarang ini? Orang-orang kebanyakan kaum muslimah mengikuti tren orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah berlari dari Al-Qur'an, memalingkan dirinya dari Al-Qur'an kepada majalah-majalah, kepada gadget-gadget. Bahkan nas'alullah al-afiyah, gadget-gadget ini telah masuk ke dalam kamar-kamarnya kaum muslimah, sehingga melalaikannya dari membaca Al-Quran.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan menambahkan imannya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang apabila disebacakan ayat-ayat Allah, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, maka hati iman mereka akan bertambah dan mereka akan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kaum muslimah itu tahu bahwa dahulu ada orang-orang yang mereka benar-benar mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu mereka saking seringnya membaca Al-Quran, hati mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada yang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang azabnya, mereka meninggal dunia karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan salah satu kasus atau kisah. Ada seorang yang meninggal ketika mendengarkan Al-Quran. Di dalam diriwayatkan oleh Mansur bin Ammar berkata, "Hajajtu hujjatan fadazaltu sikkatan min sikakil Kufah." Aku pernah haji, ya, pernah berhaji, kemudian aku pernah singgah di salah satu di daerah Kufah. Fa kharajtu fi lailatin muzlimah, kata Mansur bin Ammar, maka aku pada waktu itu keluar malam, pada sangat malam yang pekat. Fa idza bisarihin yasrukhu fihi jawfil lail. Tatkala itu aku mendengar tiba-tiba ada orang yang sedang berteriak pada malam yang gelap itu. Wa huwa yaqul, dia mengatakan, "Ilahi wa izzatik." Rabbku, Tuhanku, maha suci engkau, maha tinggi engkau. Wa jalalik, dan maha agung engkau. Ma aradtu bi ma'siyati iyyaka mukhalafatak. Tidaklah aku mengerjakan maksiat dikarenakan aku menyelisihi engkau ya Allah. Jadi dia sedang berdoa. Wa laqad asaituka id asaituka wa ma ana bidzalika jahil. Ya Allah, tatkala aku bermaksiat kepada engkau, maka saat itu aku sedang benar-benar bodoh ya Allah. Walakin khati'atun aradat a'anani 'alaiha syaqai. Akan tetapi kesalahan-kesalahanku sekarang semakin menambah kecelakaanku. Wa gharrani sitrukal murkha 'alayya. Dan ya Allah, aku telah menjadi orang yang lalai terhadap dosa-dosaku yang engkau telah tutup. Wa qad asaituka bijahli wa khalaftuka bijahli. Ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu dalam keadaan jahil, dan aku telah menyelisihimu dalam keadaan jahil. Fal'ana min adzabika man yastanqidhuni. Ya Allah, sekarang kalau seandainya engkau mau mengazabku, siapa yang akan bisa menolongku, kata orang ini yang sedang berdoa malam-malam ini. Wa bihablin man ittasalu in anta qata'ta hablaka anni. Siapa yang mampu menyambung hubunganmu denganku jika engkau telah memutusnya ya Allah. Wa syababahu wa syababah.
Sungguh celaka seorang pemuda, sungguh celaka seorang pemuda, kata orang yang berdoa ini. Dia masih muda ternyata. Dia di dalam doanya ini menyindir dirinya sendiri. Celaka engkau wahai pemuda, celaka engkau wahai pemuda, kata orang yang sedang berdoa ini. Falamma faragha min qawlihi, maka kata Mansur bin Ammar, tatkala dia sudah selesai dari doanya itu, talawtu ayatan min kitabillah, aku membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan apa yang dibacakan oleh Mansur bin Ammar, satu ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari neraka. Di mana neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan dari hijar, dari batu-batu. Yang neraka itu dijaga oleh seorang malaikat yang sangat bengis. Maka tatkala mendengarkan ayat ini, apa kata Mansur bin Ammar? Fasami'tu harakatan syadidah. Aku mendengar dia berlari sangat kencang. Ketika selesai saya bacakan ayat ini. Tsumma lam asma' ba'daha hissan famadaitu. Maka aku tidak mendengar apa-apa lagi setelah itu. Dia berlari kencang sampai dia tertinggal oleh laki-laki tersebut. Mansur bin Ammar kehilangan laki-laki yang berdoa tadi, pemuda yang sedang berdoa tadi. Falamma kana minal ghad raja'tu fi madrajati. Kemudian esok harinya aku kembali kepada tempatku semula. Fa idza ana bi jinazatin, maka tiba-tiba aku melihat ada sejasad. Aku melihat jenazah qad wudi'at, yang telah dihamparkan untuk siap-siap disolatkan. Wa idza ajuzun kabiratun, di samping jenazah itu ada seorang nenek yang sudah tua sekali. Fasa'altuha an amril mayyit, aku bertanya kepada nenek itu, kata Mansur bin Ammar, apa yang terjadi dengan si mayit? Walam takun arafatni, sedangkan nenek itu belum tahu siapa diriku. Faqalat, maka dia menjawab, nenek tersebut menjawab, marrahuna rajulun la jazahu Allahu illa jazaahu bibni. Telah lewat seorang laki-laki kepada anakku, ya, yang mudah-mudahan Allah SWT tidak membalasnya kecuali dengan apa yang telah Allah SWT balas kepada anakku. Al-barihah, tadi malam, kata nenek ini, wa huwa qa'imun yusalli, dia itu sedang berdiri untuk salat. Fatala ayatan min kitabillah, kemudian orang yang lewat tadi membacakan untuk anakku satu ayat dari Al-Quran. Falamma sami'ah ibni, tatkala anakku mendengar ayat tersebut, tafattarat mararatuhu fawaqa'a mayitan, maka dia menggigil kencang, sangat menggigil, kemudian meninggallah anakku. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang hatinya tersentuh oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan satu ayat saja, dia langsung teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, ayuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat. Di zaman penuh kelalaian, di zaman hati kita ini
tidak pernah fokus ketika membaca Al-Quran, tidak pernah menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Ayuhal ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, wahai kaum muslimah, bersyukurlah ketika kita dilahirkan dalam keadaan muslim atau muslimah. Lalu bersabarlah kita dalam menjaga keimanan tersebut. Betapa banyak saudara-saudari kita yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam keadaan tidak muslim. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka lahir dari rahim Yahudiyah, Nasraniyah, Majusiyah, Rafidhiyah. Namun kita tidak pernah berdoa kepada Allah SWT. Tiba-tiba Allah SWT menganugerahkan nikmat besar, yaitu kita langsung keluar dari rahim seorang perempuan muslimah. Lalu ketika kita beriman kepada Allah SWT, hendaklah iman ini kita jaga benar. Karena setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT mesti akan diuji oleh Allah SWT. Tidak mungkin dia akan ditinggalkan begitu saja keimanannya oleh Allah SWT tanpa diuji dulu bagaimana kuat atau tidaknya iman iman di dalam hati seorang yang mengaku iman kepada Allah SWT. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah SWT berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja tatkala mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bersabar. Siapkan kesabaran yang besar. Kita tidak pernah diuji sebagaimana ujiannya kaum-kaum terdahulu. Masih ingatkah kita, ayuhal ikhwah wa ayatul akhwat, bagaimana ujian yang langsung ada secara fisik kepada seorang wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam? Siapakah dia? Sumayyah. Kita akan lihat bagaimana potret keimanan beliau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Sumayyah mengaku Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir musyrik berani langsung cederai dia secara fisik. Kenapa? Karena di zaman itu Sumayyah bukan termasuk dari kabilah yang ada di Quraisy. Dia itu pendatang. Jadi ketika akan disiksa tidak ada kabilah yang akan menolongnya. Akhirnya berani langsung disiksa secara fisik. Kita paparkan sedikit kisahnya. Ketika dia disiksa, Rasulullah SAW lewat melihat, menyaksikan siksaan yang diberikan kepada Sumayyah beserta suami dan anaknya Yasir, Ammar bin Yasir. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Ammar wa ummihi wa abihi. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati Ammar beserta ibunya dan abinya. Wa hum yu'adzabuna bil abtahi fi Ramadhan Makkah. Waktu itu mereka disiksa dengan panas teriknya matahari.
Jadi disiksa, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, kemudian dijemur di tengah teriknya matahari. Sebagaimana yang kita tahu, ya, di sekitaran Tenggarong saja, kalau kita mau wudhu untuk sholat zuhur, buka keran, luar biasa, hangat, bahkan sampai mendidih. Pernah kita coba, ya, buka keran, ternyata hangat sekali, ya, hampir mau seperti mendidih. Ini di Tenggarong, apalagi ketika di Makkah di zaman itu. Panasnya luar biasa. Maka tatkala melihat penyiksaan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar dan keluarganya, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabar wahai keluarga Yasir. Ya, yang dimaksud adalah Ammar, bapaknya dan ibunya Sumayyah. Sesungguhnya tempat kalian nanti adalah surga. Ya. Bagaimana kematian Sumayyah? Hayal ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nalat Sumayyatu syahadah ba'da an ta'anaha Abu Jahlin bihirbatin biyadihi. Sumayyah meninggal dunia, mendapatkan syahadah tatkala Abu Jahal menusuknya dengan tongkat di tangannya secara langsung, ya, fi makani iffatiha, ditusuk pada tempat kemaluannya. Allahu Akbar. Saking kejamnya, saking bengisnya. Ya, lihat betapa sabarnya Sumayyah ayuhal ikhwah wa ayatul akhwat. Tidak langsung dibunuh dari lehernya supaya meninggal dunia, ya. Tidak langsung dibunuh di perutnya, namun dihinakan Sumayyah radhiyallahu anha, langsung ditusuk dari kemaluannya. Inilah kejamnya dan hinanya cara-cara orang-orang kafir Quraisy menyiksa Sumayyah radhiyallahu anha. Famatat ala ithriha, kemudian meninggallah Sumayyah karena tusukan tersebut. Dan dijelaskan oleh periwayat hadis ini, wa kanat Sumayyah hina istashhadat, tatkala Sumayyah meninggal dunia, imra'atan ajuz, dia adalah perempuan yang sangat tua, sudah nenek-nenek. Kalau seandainya masih muda, ya, mungkin rasa kasihan kita tidak terlalu. Tapi ini sudah nenek tua. Apalagi fakirah, dia juga nenek yang sangat fakir, miskin. Jadi tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang terlalu belas kasihan. Mutamassikatun bid-dinil Islam, namun dia kuat sekali imannya kepada din Islam. Thabituhu alaih, dan dia sangat tegak di dalam agama Islam. La yuzahzifuha anhu ahadun, tidak ada yang mampu mengeluarkannya dari agama Islam. Meskipun tadi diuji demikian rupa. Wa kana imanuha ar-rasikh fi qalbiha, dan imannya sangat kokoh di dalam hatinya. Wa masdaru thabatiha wa sabriha, dan karena imannya itulah ayuhal ikhwah wa ayatul akhwat, iman yang benar-benar dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sumber dari kekuatannya ketika diuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji keimanannya oleh orang-orang kafir. Begitulah potret keimanan, ya, yang ketika diuji oleh Allah SWT pada diri Sumayyah. Kita lihat lagi potret keimanan yang ada pada istri Fir'aun, Asiyah binti Mazahim. Supaya kita ingat, kita ini beriman
Alhamdulillah Allah SWT takdirkan kita ini mudah memeluk Islam karena kita lahir dari rahim seorang muslimah, ya, supaya kita selalu bersyukur, tidak pernah diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Kita lihat kisah kedua, potret keimanan istri Fir'aun, ya, yang mana istri Fir'aun disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, arba'u niswati haddatsana Abu Nadrin Muhammad bin Yusuf al-Faqih, haddatsana Utsman bin Sa'id ad-Darimi, wa haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub al-Hafidh. Kita potong, ya. An Ikrimah, diriwayatkan dari Ikrimah, qal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi arba'a khututin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris 4 garisan. Summa qala atadaruna ma hadza? Wahai Abbas, kamu tahu atau kalian tahu, wahai para sahabat, apa yang garis-garis ini, maksud dari garis-garis ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat waktu itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, inna afdhala nisa'i ahlil jannah, sesungguhnya wanita yang paling mulia di surga Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bin Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah bintu Muhammad, wa Maryam bintu Imran, Maryam bin Imran binti Imran, wa Asiyatu bintu Mazahim imratu Fir'aun, dan Asiyah bintu Mazahim istrinya Fir'aun. Disebutkan, diberikan tazkiyah oleh Rasulullah SAW istri Fir'aun ini. Kita akan lihat apa cobaannya, ya. Ma qassallahu alaina min khabriha fil Quran, kata Rasulullah SAW. Tidaklah kisahnya Asiyah bin Mazahim ini kecuali diangkat oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Satu-satunya kisah wanita, ya, yang diuji oleh Allah SWT diangkat di dalam Al-Quran. Tatkala dia mengatakan, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, buatkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku, hai Fir'aun, ya Allah, dari kaum orang-orang yang zalim. Ini, ya, pengagungan Rasulullah SAW kepada Asiyah. Bagaimana dia diuji? An Salman radhiyallahu anhu, dari Salman, semoga Allah meridainya, Salman Al-Farisi, qala, dia berkata, kana imra'atu Fir'aun tu'adzabu bisyams. Dahulu Asiyah binti Mazahim ini diazab dengan panas teriknya matahari, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Fir'aun, dan Fir'aun menyiksanya, tidak langsung membunuhnya, yaitu dengan cara dia dijemur di panas teriknya matahari. Kalau seandainya langsung dibunuh, hilang rasa sakit. Kalau dia langsung ditusuk dengan pedang, hilang rasa sakit. Tapi tidak, ini dibiarkan di tengah terik panas matahari, ya, tidak diberikan minum, tidak diberikan makan, supaya apa? Berharap Fir'aun, ya, berharap kalau istrinya ini akan kembali kepada
ajarannya Fir'aun, agamanya Fir'aun. Fa idzan sarafu anha azallat-hal malaikah. Tatkala dia sudah lama dijemur di terik panasnya matahari, kemudian mereka tinggalkan dia sendirian di tengah terik matahari, lalu para malaikat datang untuk menaunginya. Azallat-hal malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat melihat istri Fir'aun, Asiyah binti Mazahim ini sedang disiksa, kemudian para malaikat menaunginya. Wa kanat tara baitaha fil jannah. Maka tatkala itulah Asiyah binti Mazahim ini melihat rumahnya di surga. Tatkala dia berdoa, qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Inilah ujian. Ya. Ada lagi potret ujian orang kaum muslimah, seorang wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kita akan sampaikan. Salah satunya adalah tukang sisirnya anak Fir'aun. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma asriya bi marrat bi raihatun tayyibatun faqultu ma hadhihi ar-rahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku pergi diangkat untuk Isra Mi'raj, aku melintas di suatu tempat, kemudian tiba-tiba datang bau yang sangat wangi. Maka aku katakan kepada para malaikat yang bersamaku, ma hadhihi raihah, bau apa yang sangat indah ini? Faqalu hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini adalah baunya istri tukang sisir anak Fir'aun. Allahu Akbar. Jadi ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW diberikan penciuman bau yang sangat wangi dari tukang sisir anak Fir'aun. Lalu apa yang terjadi sehingga Allah SWT berikan kemuliaan seperti ini? Kanat tamshutuha fawaqa'al mushtu min yadiha. Dahulu ya, tukang sisir ini sedang mensisir anaknya Fir'aun. Kemudian tiba-tiba sisirnya itu jatuh di lantai, lepas dari tangannya. Faqalat bismillah. Kemudian tiba-tiba dia mengambil sisir tersebut dan mengatakan dengan nama Allah. Faqalat ibnatuhu abi, berkata anak Fir'aun, apakah itu yang kamu sebut adalah bapakku? Faqalat, tukang sisir ini menjawab, la, bukan. Bal rabbi wa rabbuk wa rabbu abik. Tapi yang aku sebut ini adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Faqalat, berkata anaknya Fir'aun, ukhbiru bidzalika abi. Kalau gitu saya akan laporkan kamu kepada bapakku. Qalat na'am. Ya enggak apa-apa, kata tukang sisir ini. Fa akhbarathu fada'a biha biwaladiha. Lalu ya, tatkala anak Fir'aun ini telah memberi tahu Fir'aun, maka tukang sisir dan anaknya ini didatangkan kepada Fir'aun. Faqalat li ilaika hajatun. Ditanya oleh Fir'aun, apa kalian ini memiliki hajah? Faqala ma hiya?
Afwan, tukang sisir dan anaknya ini bertanya kepada Fir'aun, apa kamu memiliki hajat wahai Fir'aun? Faqala ma hiya. Maka Fir'aun mengatakan apa? Qalat tajma'u izami wa izama waladi fatadfinuhu jami'a. Ternyata dia sudah tahu dia akan disiksa oleh Fir'aun. Maka dia langsung mengatakan, wahai Fir'aun, hajatku kepadamu satu. Gabungkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di satu liang lahat. Faqala dzalika laki alaina minal haqq. Kalau begitu enggak apa-apa, kata Firaun. Gampang. Enak saja Firaun akan menyiksa orang, bilang gampang. Karena dia saking merasa dirinya sebagai Tuhan, dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fa'ata bi auladiha fa'alqa wahidan wahida. Allahu akbar. Lalu diujilah tukang sisir Fir'aun ini. Anaknya dahulu yang dipanggil anaknya ini untuk dimasukkan satu-satu. Bayangkan ya. Kalau seandainya dia dulu yang dimasukkan ke dalam api, ke dalam air yang sangat mendidih, mungkin hilang cerita, duluan meninggal dunia. Tapi ini tidak, anaknya dahulu yang dimasukkan satu persatu. Masya Allah. Seorang ibu ketika anaknya disakiti, betapa sedihnya. Jangankan disakiti, jatuh aja anaknya dari lantai, dia sudah merasa sedih. Nah ini satu-satu anaknya dimasukkan ke dalam api atau tempat yang telah disediakan oleh Fir'aun. Coba betapa kejamnya caranya disiksa ketika dia mengatakan Allahu Rabbi, bismillah, dengan nama Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu dimasukkan. Hatta idza kana akhir waladiha wa kana sabiyan murda'a. Sampai-sampai anaknya yang paling terakhir mau dimasukkan ke dalam bejana yang sangat mendidih tersebut, dan anaknya ini dalam keadaan masih menyusui, ya dipaksa untuk diambil. Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak ini bisa berbicara. Faqala, anak ini yang masih kecil ini mengatakan, isbiri ya ammah, sabarlah wahai ibuku, sabar. Fa innaki 'alal haqq, karena engkau ini berada dalam kebenaran wahai ibuku, sabar. Thumma ulqiyat ma'a waladiha. Kemudian ibu ini dimasukkan, tukang sisir ini dimasukkan bersama anaknya langsung ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Fir'aun. Allahu Akbar. Kita tidak pernah mendapatkan siksaan yang seperti itu, ayyuhal muslimun. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah kita disiksa seperti itu. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum menguji kita dengan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, hendaklah dengan kita diberikan nikmat iman ini, nikmat memeluk Islam dan nikmat mengenal sunnah, hendaklah kita jadikan nikmat ini untuk kita terus mengamalkan amalan-amalan saleh. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat, terkhususnya saudari-saudariku, saudari-saudariku muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau ya selalu beramal saleh di rumah. InsyaAllah semua yang akan kita amalkan berupa kelelahan-kelelahan di rumah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau
saudari-saudariku wahai muslimah, ketika engkau capek, lelah berada di rumah, menjaga anak-anak, merapikan rumah, ya, memasak untuk anak-anak dan suami, ya, ingatlah Allah SWT akan membalasnya. Kita simak hadis yang pernah menjelaskan demikian. Dari Asma, ya, ini diriwayatkan oleh Asma binti Yazid bin Sakan, ya. Atat Asma an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina ashabihi. Asma binti Yazid bin Sakan berkata, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di antara para sahabat. Faqalat, dia berkata, Asma binti Yazid ini berkata, bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah. Demi ibuku dan demi bapakku yang rela sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah. Ana wafidatun nisa ilaik. Saya ini adalah utusan para perempuan untukmu. Jadi Asma binti Yazid ini diutus oleh para perempuan Ansar, perempuan-perempuan muslimah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ba'atsaka ila ar-rijali wan nisa kaffatan fa amanna bik. Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan para perempuan seluruhnya, sehingga kami beriman kepadamu. Wa inna ma'syaran nisa mahsuratun maqsurat. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini semua para wanita sangat terbatas, sangat sedikit sekali amalan-amalan ibadahnya. Qawaidu buyutikum, kami itu hanya duduk-duduk di rumah kalian para laki-laki. Ini disinggung laki-laki yang ada di Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Karena waktu itu kan Rasulullah SAW di antara para sahabat. Wa maqdha syahwatakum, dan kami telah dijadikan oleh kalian sebagai pelampiasan nafsu biologismu. Wa hamilati auladikum, dan kami telah mengandung anak-anak kalian. Wa innakum ma'syarar rijal, dan sesungguhnya kalian wahai para laki-laki, kata Asma binti Yazid, fuddiltum alaina bi juma' wal jama'at, kalian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kami dengan banyaknya berjamaah. Berjamaah dalam salat, ya. Kemudian berjamaah dalam halaqah-halaqah ilmu. Ya. Di zaman dulu, ya, yang paling banyak bersama Rasulullah SAW adalah para sahabat laki-laki. Adapun yang perempuan sedikit sekali waktu mereka untuk bersama Rasulullah SAW. Wa iyadatul marda, dan kalian juga bebas kalau mau mengunjungi orang-orang yang sedang sakit. Ini pintarnya, cerdasnya seorang wanita muslimah, ya. Asma binti Yazid termasuk orang yang cerdas, ya. Jadi dia tahu bahwa pahala-pahala berjamaah dan pahala-pahala mengunjungi orang-orang yang sakit. Wa min dzalikal jihad fi sabilillah, dan kalian juga diberikan waktu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula idza kharaja hajjan aw mu'tamaran, tatkala seorang laki-laki dia keluar rumah untuk berhaji atau umrah, atau mujahidan, atau dia berjihad di jalan Allah, hafidna lakum amwalakum, kami para wanita telah menjaga untuk kalian harta-harta kalian, kata Asma. Ghazalna athwabakum, dan kami merapikan, menjaga pakaian-pakaian kalian. Warabbaina lakum auladakum, dan kami telah mendidik anak-anak kalian, wahai para laki-laki.
Afama nusyarikukum fi hadzal ajri wal khair. Disindir, ya Rasulullah, apakah pahala kami dengan laki-laki sama dengan mereka ya Rasulullah? Maka faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ya pertanyaan dari perempuan ini, Asma binti Yazid ini, dia melihat kepada wajah-wajahnya para sahabat. Biwujuhihil kullih. Bahkan Rasulullah SAW langsung memalingkan badannya seluruhnya kepada para sahabat. Tidak hanya sekedar noleh biasa, tapi langsung melihat para sahabat. Diperhatikan satu-satu para sahabat. Nah, gimana? Benar enggak yang diucap ini? Seolah-olah Rasulullah SAW ingin menanyakan hal demikian, ingin mengiyakan hal demikian. Tsumma qala Rasulullah SAW bersabda, hal sami'tum maqalata imra'atin qattun ahsana min masa'alatiha. Nah, pernahkah kalian mendengar perkataan seorang wanita yang paling baik dari soal yang dilontarkan oleh perempuan ini? Si amri diniha min hadhih, ya, di dalam perkara agamanya dari wanita ini. Apakah kalian pernah mendengar soal yang paling bagus dari seorang wanita dari kecuali wanita ini? Nah, jadi bagus sekali pertanyaan dari Asma binti Yazid ini. Lengkap, sempurna, dia menanyakan kebutuhan teman-temannya yang berada, yang nitip soal. Biasa kan titip soal akhwat. Nah, faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma zananna anna imra'atan tahtadi ila misli hadza. Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar atau melihat ada seorang wanita yang lebih pandai, lebih cerdas dari semisal perempuan ini. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada perempuan ini, kepada Asma. Faqal, Nabi SAW mengatakan, ifhami, fahamilah wahai perempuan, ya. Ayyatuhal mar'ah, wahai semua wanita, ya, wahai seorang wanita, wa'alimi man khalfaka minan nisa, ajarkan atau beritahu semua wanita-wanita yang menyuruhmu datang ke sini, annahu husna taba'ulil mar'ah li zawjiha, sesungguhnya bagusnya perawatan atau layanan seorang istri kepada suaminya, wa talabaha mardatihi, dan bagusnya wanita dalam mencari ridha suaminya, wattibaiha muwafaqatiha, dan bagusnya persetujuan seorang istri kepada suaminya, ya'dilu dzalika kullih, akan menyamai pahala orang-orang laki-laki di antara kalian atau laki-laki kalian. Jadi dari hadis ini, ya, kita lanjutkan sedikit. Fansarafatil mar'ah wa hiya tahallal. Kemudian Asma binti Yazid ini kembali kepada kaumnya dalam keadaan gembira, senang mendengarkan jawaban dari Rasulullah SAW. Senang gak ini kira-kira akhwat yang ada di belakang? Alhamdulillah kalau senang, berarti selama ini capek-capek kita dalam merawat suami, dalam merawat anak-anak suami, dalam merawat rumah, ya, membereskan rumah, nyuci pakaian dan sebagainya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kita juga pahala. Ya, suami kita pergi berangkat untuk menuntut ilmu, ya, tidak sampai jihad, ya, hanya menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala untuk kita. Jadi jangan terlalu manja, ya, kalau ditinggal oleh suami. Sabar, anti akan dapat pahala ketika bersabar ditinggal oleh suami. Ya. Sabar.
Dan ayuhal ikhwa, karena waktu sudah sangat pendek, ya, kita mau cukupkan kajian ini. Kita mau akhirkan dengan satu lagi, ya, pesan. Janganlah engkau, wahai saudari-saudariku muslimah, sering keluar rumah. Jangan engkau sering keluar rumah. Karena fitnah-fitnah di zaman ini sangat berat. Fitnah ketika kita tidak bisa menundukkan pandangan. Fitnah ketika kita tidak bisa menjaga hati. Dan ketahuilah wahai ayatuhal akhwat, sesungguhnya fitnah yang ada pada diri engkau juga terjadi pada laki-laki. Ketika laki-laki dengan wanita bertemu, apalagi saling pandang memandang, maka akan terjadi fitnah syaitan di dalamnya. Mudah-mudahan tidak dilanjutkan dengan saling tukar nomor HP. Saling tukar nomor WA. Dengan alasan nauzubillah min zalik, kadang-kadang syaitan menghiasi sesama pengurus kajian. Nauzubillah min zalik. Makanya yang lebih aman adalah ketika yang memegang admin kajian atau admin grup itu adalah wanita. Jika pada grup wanita, laki-laki pada grup laki-laki, atau diwakili oleh istri supaya lebih aman dari fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk jangan sering-sering keluar rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian, wahai para wanita, wala tabarrujna, dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek sebagaimana bertabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Wa aqimnas salata wa atinaz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk kaum muslimah, wanita muslimah. Jangan sering-sering keluar rumah, karena rumah anti, ya, adalah hijab terbaik anti. Rumah anti adalah hijab terbaik anti. Semakin engkau sering di dalam rumah, kau akan selamat dari fitnah. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua, ya. Bermanfaat untuk kita semua, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada salah, itu semua dari kebodohan saya sendiri dan dari syaitan. Jika ada yang benar, itu semua dari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup kajian singkat, kajian pada sore hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.